Assalamualaikum ibadallah janakum wasadnakum. Makam Kiai Nur Iman berada di alamat Jalan Masjid Patok Negoro, area Sawah, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, di daerah istimewa Yogyakarta, dan Google Maps telah tersedia. Kiai Nur Iman Melangi atau Raden Mas Sondeo diperkirakan lahir pada sekitar abad ke-18 atau tahun 1700-an, adalah pendiri dari Dusun Melangi, Sleman, Yogyakarta. Beliau merupakan kiai pertama yang mengajarkan agama kepada masyarakat setempat, sehingga dusun yang dibangun disebut Mulangi atau Melangi. Kiai Haji Nur Iman Melangi memiliki gelar nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya Sandeo. Raden Mas Sandeo adalah putra pertama dari Raden Mas Surya Putro yang bergelar Raja Amangkurat IV dengan Raden Ayu Retno Susilowati, putri dari pahlawan nasional Untung Suropati yang saat itu bergelar Adipati Wironegoro. Raden Mas Sandeo juga merupakan saudara tertua para tokoh kerajaan Mataram, antara lain Pangeran Haryo Mangkunegoro, ayah dari Raden Mas Said, Raja Pakubuwono II, dan Raja Hamengkubuwono I. Pada saat terjadi perang saudara antara Pangeran Puger atau Susuhunan Pakubuwono I dengan kakaknya Sunan Amangkurat II, dan dilanjut dengan Amangkurat III atau Amangkurat Emas, maka putra Pangeran Puger yang bernama Raden Mas Suryo Putro melarikan diri ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Gedangan, dan menyamar sebagai seorang santri di Pondok Pesantren Gedangan. Namanya kemudian diubah menjadi Muhammad Iksan. Muhammad Iksan ditunjuk sebagai pimpinan pemuda santri oleh Kepala Pondok Pesantren Kyai Ahmad Muhsin. Pada suatu hari, Adipati Wironegoro yang tak lain adalah Untung Suropati berkunjung ke pondok dan melihat Muhammad Iksan. Sang Adipati merasa mengenal sang pemuda dan meyakini bahwa Muhammad Iksan bukanlah santri biasa. Aura kebangsaan memancar dari wajahnya. Atas perkenan Kyai Muhsin, Adipati memanggil Muhammad Iksan dan mengajak ke rumahnya. Akhirnya diketahui bahwa Muhammad Iksan adalah putra Pangeran Puger. Muhammad Iksan yang sebenarnya adalah Raden Mas Suryo Putro diminta pulang ke Mataram, namun sebelumnya dinikahkan dahulu dengan putri Adipati Wironegoro, yaitu Raden Ajeng Retno Susilowati. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah Raden Mas Sandeo yang dititipkan di pondok bersama ibunya sejak masih dalam kandungan. Sementara Raden Mas Suryo Putro kembali ke Mataram yang masih bergejolak dan dinobatkan sebagai Raja Amangkurat IV atau lebih kenal dengan nama Amangkurat Jawa. Setelah dewasa, Raden Mas Sandeo atas perintah ayahnya dijemput untuk dibawa ke Mataram. Saat itu sedang berkecamuk perang antara saudara ketiga dan adik Raden Mas Sandeo dari ibu yang berbeda. Untuk mendamaikan, Raden Mas Sandeo mengajukan Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti yang dinyatakan pada tahun 1755 Masehi. Isinya antara lain: 1. Kerajaan Mataram Kartasura dipecah ke dalam dua wilayah, yaitu Prambanan ke arah timur dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono II dan memiliki ibu kota Surakarta, dan area Prambanan ke arah barat dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi asal Sultan Hamengkubuwono I beribu kota di Yogyakarta. Poin 2 adalah sebuah wilayah kecil di daerah Surakarta dibentuk puro, disebut Puro Mangkunegoro, diserahkan kepada Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Setelah situasi tentram, Raden Mas Sandeo memutuskan untuk tinggal di luar keraton dan membaur bersama penduduk. Kemudian dia tinggal di sebuah desa, berganti nama menjadi Kiai Nur Iman, dan mengamalkan ilmu yang diperoleh di pesantren.
Disitulah beliau mendirikan pondok pesantren yang selanjutnya dikenal dengan nama Pondok Melangi, dan tempat tinggalnya pun disebut Melangi. Area tempat tinggal Kiai Nur Iman merupakan tanah pemberian Sultan Hamengkubuwono I dan menjadi tanah perdikan yang bebas pajak. Makam Kiai Nur Iman berada di halaman belakang masjid yang dibangunnya pada tahun 1760 Masehi. Zaman pemerintahan Hamengkubuwono I merupakan zaman keemasan Yogyakarta Hadiningrat. Setelah Hamengkubuwono wafat, pemerintahan digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sundoro yang bergelar Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II inilah Kiai Nur Iman Melangi mengarahkan agar raja membangun 4 masjid besar untuk melengkapi dan mendampingi masjid yang berada di Kampung Kauman di samping keraton. Masjid yang disarankan oleh Kiai Nur Iman dibangun di 4 arah diberi nama Masjid Patok Nagari. Pengurus Masjid Patok Nagari merupakan putra Kiai Nur Iman Melangi. Masjid Pelosok Kuning diurus oleh Kiai Mursodo, Masjid Babadan diurus oleh Kiai Ageng Karang Besari, Masjid Donggaran diurus oleh Kiai Hasan Besari, Masjid Melangi diurus oleh Kiai Nur Iman Melangi sendiri. Sedang di tengah-tengahnya adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sesuai dengan amanah Hamengkubuwono II, maka Hamengkubuwono III melakukan perlawanan kepada penjajah. Sikap patriotisme dan nasionalisme tersebut beliau wariskan kepada putranya yang bernama Kanjeng Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro ini pun melibatkan anak cucu dari Mbah Kiai Nur Iman Melangi. Salah satu putra Kiai Nur Iman Melangi yang gugur dalam perang ini bernama Kiai Salim. Beliau wafat di desa Ndimoyo. Selanjutnya beliau dikenal sebagai sebutan Kiai Sahid. Untuk mengenang dan menghormati jasa Mbah Kiai Nur Iman Melangi, para alim ulama dan tokoh masyarakat setempat sepakat mengadakan haul yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Suro atau Muharram pada malam tanggal 15. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya ibadallah janakum wasadnakum yakum salatullah salamullah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hujan loh. Lari. Oh, yang bikin lah Gorda. Kalau yang ini